Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai malam hari ini, sampai detik ini kita masih diberi sehat oleh Allah. Kita diberi nikmat sempat sehingga bisa bermuajah di masjid ini, yang mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, saya diminta mengkaji, tadi sudah disampaikan, judulnya saya pertajam. Ini memang mengapa waktu subuh mundur 8 menit. Di Muhammadiyah ini pada akhir tahun yang lalu, bulan Desember tahun yang lalu, telah diadakan Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi bapak-bapak sekalian yang berbahagia, saya pernah punya pengalaman jadi ketua, itu periode 2010-2015. Tapi ternyata saya itu paling muda, jadi gak enak. Semuanya profesor-profesor begitu, saya hanya minta menjadi anggota saja. Tapi ternyata tetap diminta jadi wakilnya. Sudah, yang penting bukan jadi ketuanya. Jadi pernah 5 tahun jadi ketuanya, 5 tahun kedua, yang kedua ini jadi wakil. Dan nanti tentunya sebentar lagi ada Muktamar Muhammadiyah, dan ada pergantian lagi terkait dengan pengurus majelis tarjih baik di tingkat pusat, wilayah, daerah maupun sampai cabang dan ranting kabupaten. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, saya mengikuti Munas Tarjih itu 2 kali. 2 kali itu karena posisi saya memang ketua Majelis Tarjih Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah. Yang ke-28 itu diadakan di Palembang, di Universitas Muhammadiyah Palembang, sekitar tahun 14. Kemudian yang kedua yang saya ikuti itu Munas Tarjih yang ke-29. Itu diadakan di Yogyakarta, di Jalan Malioboro itu. Kemudian yang ini ada 28-29 ya. Sebenarnya ada undangan setelah itu, tapi saya tidak hadir. Yang ke-30 itu di Makassar sekitar tahun 18. Dan yang terakhir kemarin tahun 2020 itu di Universitas Muhammadiyah Gresik, jadi di Jawa Timur. Tapi karena kondisi pandemi, pertama kali Munas Tarjih diadakan secara daring. Jadi karena kerja pandemi, jadi untuk Munas Tarjih yang terakhir kemarin, yang ke-31 di Gresik tahun lalu, itu diadakan dengan cara daring. Asalnya memang di Universitas Muhammadiyah Gresik, tapi karena pandemi menjaga kesehatan, ya akhirnya pertama kali dilakukan secara daring. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, di Muhammadiyah tentunya oleh para ulamanya, karena ulama-ulama Muhammadiyah itu biasanya di Majelis Tarjih dan Tajdid. Maka kalau ketua umum itu tidak harus
dari ulamanya, meskipun bisa saja yang menjadi ketua umum bagian dari itu, tapi tidak harus, karena nanti ulama-ulama Muhammadiyah itu tergabung di dalam Majelis Tarjih dan Tasdid. Jadi kalau jantungnya Muhammadiyah sebenarnya ada di Majelis Tarjih dan Tasdid ini. Di dalam berijtihad itu Majelis Tarjih dan Tasdid itu memiliki manhaj. Kalau di Muhammadiyah nanti kita sebut dengan manhaj tarjih. Di dalam manhaj tarjih, para ulama Muhammadiyah itu ketika berijtihad itu menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama al-bayani, pendekatan yang kedua pendekatan al-burhani, pendekatan yang ketiga pendekatan secara ilmiah. Kita jelaskan sedikit untuk nanti bisa biar nyambung mengapa keputusannya sampai seperti ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, pendekatan bayani itu merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah, yaitu teks-teks dari Al-Quran maupun Al-Hadis, itu bayani. Jadi tetap sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, ayatnya disebutkan, hadisnya disebutkan, yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang diijtihadi. Ini namanya pendekatannya pendekatan bayani. Tapi di luar pendekatan bayani juga menggunakan pendekatan burhan. Pendekatan burhan itu merespon permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Contohnya, mengapa Muhammadiyah untuk awal bulan Qomariyah, khususnya untuk penentuan awal Ramadan, awal Dzulhijjah, itu menggunakan ilmu hisab, karena Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan burhani. Pendekatan bayani tadi dimixkan dengan pendekatan burhani. Mungkin kalau kita ingin mengkaji terkait dengan itu bisa, temanya nanti di waktu yang lain terkait dengan mengapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab di dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Dan sebenarnya untuk penentuan awal bulan Qomariyah untuk bulan-bulan yang lain itu tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah biasanya kalau Ramadan atau Dzulhijjah, itu yang menjadi masalah. Karena kalau dengan kita menggunakan ilmu hisab seperti ini, kita sudah bisa bikin kalender. Tapi kalau nanti masih rukyah namanya, itu membuat kalender nanti hari raya apa itu Ramadannya bisa tanggal ini, bisa tanggal ini kan gitu. Tapi kalau sudah menggunakan ilmu hisab dengan ukuran ini sudah bisa ditentukan, bahkan 10 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan itu jadwalnya sudah bisa kita persiapkan. Yang ketiga pendekatan irfani, yaitu upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ini lebih ke pendekatan adab atau etika. Jadi pendekatan adab atau etika. Seperti ini paman, nikah tidak sekedar menghindari perbuatan zina. Ini pendekatan irfannya begini. Jadi ada sebagian yang memahami agama itu hanya pendekatan bayani. Umpamanya menikah itu kan dalilnya ada, perintahnya ada, hadisnya sudah ada, pendekatannya bayani. Tapi di dunia luar sana, saya tidak sebutkan negaranya, atau mungkin ada seorang raja yang kaya raya begitu ya, itu kalau dia beristri banyak, mungkin nggak di sana. Istrinya banyak puluhan. Itu kan kita mendengarkan itu. Apakah mereka bukan muslim kok? Istrinya sampai puluhan itu. Itu kalau kita cek secara bayani, itu tidak melanggar aturan. Jadi umpamanya seorang raja ya punya istri 4. Kalau suatu saat ingin apa itu menikah lagi,
Yang 4 itu ditimbang-timbang ini 4 ini kira-kira sebentar kurangi sekian bisa sedikit 33 dikalangi. Nanti ketika lagi ada tertarik lagi dengan yang lain 4 timbang-timbang lagi nih. Ini kira-kira 3 lagi sekian. Nanti tambah lagi. Kira-kira melanggar aturan secara bayani melanggar aturan ya? Enggak melanggar itu karena tidak pernah lebih dari 4. Dan banyak dulu model seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari pendekatan bayani tidak ada masalah. Tapi dari pendekatan irfani itu tidak tepat. Karena makanya menikah itu tidak sekedar untuk menghindari perbuatan zina. Itu berarti sih mantan-mantan istrinya itu terdolimi. Mereka mengatakan tidak. Nah kan suaminya kan rojo ya sesuai kan begitu ya. Dan ketika dipisah itu kan dikasih harta yang berlimpah itu. Kira-kira bisa nyari yang lebih mudah lagi kan gitu juga tidak ada masalah ya. Dari sisi ribut-ribut tidak ada ribut itu. Enjoy semuanya. Tapi ternyata dari sisi irfani tidak pantas. Meskipun secara bayani enggak bertentangan. Tapi secara irfani ini tidak pantas. Maka saya katakan apa itu 3 pendekatan ini saling menguatkan, saling melengkapi. Jadi tidak ada sekedar bayani saja. Hanya ayatnya banyak nanti orang yang apa itu sekedar terpatok dengan ayat dan hadis akhirnya nerap yang namanya adab dan etika. Kita tidak harus menjaga juga terkait dengan adab dan etika. Hadirin sekalian yang berbahagia. Sekarang kita coba kalau terkait dengan penentuan waktu sholat, pendekatan burhaninya itu kalau pendekatan burhan itu mungkin bisa kita gampangkan itu dengan istilah kajiannya kajian fikih, kajian fikih. Pendekatan burhani. Kita mulai dari kajiannya fikih. Sholat adalah satu jenis ibadah mahdhah yang oleh Allah sudah ditentukan waktunya. Ini kan masih taraf bayan. Bayan itu ayat-ayat, hadis-hadis yang perlu dikemukakan. Di dalam surah An-Nisa ayat 103 kita semuanya sudah hafal. Allah berfirman, "Inna sholata sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minina atas orang-orang yang beriman kita mauquta suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya." Jadi sholat ini termasuk kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Tentunya kalau kita berbicara waktu-waktu sholat 5 waktu itu kita bisa bahas satu persatu. Tapi karena tema kita itu terkait dengan subuh, maka saya langsung tutup poin waktu sholat subuh. Secara bayani kita masih di dataran bayani. Kapan itu waktu sholat subuh? Kita bisa melihat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Ini sabda Rasul, hadisnya sahih Muslim. Wa waktu salat subuh dan waktu salat subuh min tulu'il fajr dari terbitnya fajar malam tatlu'is syamsu selama matahari belum terbit. Jadi waktunya itu mulai dari terbitnya fajar memanjang sampai yang penting matahari belum terbit. Begitu matahari terbit berarti waktu sholat subuh habis. Fa idza tala'atis syamsu maka apabila matahari sudah tala'at muncul terbit fa'amsik 'anis shalah maka berhentilah sholat waktu sholat subuh itu. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi yang menarik ada satu hadis yang sahih juga Bukhari Muslim. Hadirin sekalian, ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul juga pernah bersabda, "Man adraka rak'atan minas subhi." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat subuh qabla an tatlu'asy syamsu sebelum terbit matahari faqad adraka subha maka dia telah mendapatkan sholat subuh itu.
Artinya dia masih disebut sholat subuh pada waktunya. Sehingga dengan Allahu Akbar rakaat kedua itu ternyata sudah matahari terbit, itu masih disebut kita sholat subuh pada waktunya. Yang Anda mendapatkan satu rakaat sebelumnya yang belum terbit matahari. Inilah apa itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi ketika kita tahu informasi atau ilmu seperti ini, hendaknya tidak dipraktekkan. Ilmu tapi tidak untuk dipraktekkan. Kalau kondisinya seperti itu, ya berarti kita masih kan itu saja informasi. Tapi mentang-mentang tahu hadisnya, oh naik menurut tak nunggu meh terbit nanti baru saya, ini salah. Jadi kita dapat ilmu tapi malah mengalami kemunduran. Tidak. Jadi ini informasi yang mestinya tidak perlu kita praktekkan. Tapi kita tahu, sekedar tahu seperti itu. Dari terbit fajar, dari hadis-hadis tadi ya, fajar maksudnya itu nanti fajar sotik. Padahal tadi min tulu'il fajri masih umum kan, hingga terbit matahari. Dari hadis yang barusan kita baca tadi, kita bisa mendapatkan informasi secara bayani bahwa waktu salat subuh itu sejak terbit fajar sehingga terbitnya matahari. Nah, cuman permasalahan kita tadi fajarnya masih umum min tulu'il fajri. Lalu yang dimaksud fajar itu bagaimana? Yang dimaksud adalah al-fajru as-shadiq, fajar shadiq. Shadiq itu benar, kebalikannya kadhib. Maka nanti kita ada istilah fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar yang menipu, ada fajar yang benar. Ternyata fajar itu ada yang menipu juga. Fajar ketiga. Yang mana ini? Ini kita lihat dulu kaidah umumnya dulu. Wa kulu wasrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makanlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Ini maksudnya makan dan minum ketika sahur itu sampai apa itu terbitnya fajar. Yaitu fajar, maka mulai fajar. Di dalam hadis ini ada keterangan lagi, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasul pernah bersabda, al-fajru fajroni. Fajar itu ada dua macam. Fajrun yuharrimu ta'ama wa tahillu fihi sholat. Fajar yang pertama itu kita tidak boleh makan, fajar yang mengharamkan, menjadikan kita haram makan, dan kita sudah bisa sholat subuh. Maksudnya wa fajrun tahrumu fihi sholat, dan fajar yang kita haram sholat subuh, artinya belum subuh. Jadi fajar tapi kita masih belum boleh sholat subuh. Wa yahilu fihi ta'am, dan kita masih boleh makan fajar tapi kita masih boleh sahur. Itu artinya fajar yang pertama itu fajar yang shadiq, fajar yang kedua itu fajar yang kadhib. Fajar shadiq kita udah boleh makan dan kita udah boleh sholat subuh. Tapi kalau fajar kadhib kita masih boleh makan tapi justru kita tidak boleh sholat subuh karena belum masuk waktunya. Nah, dari sinilah kita kenal ada dua jenis fajar. Di dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, la yamna'annakum min sahurikum adzan Bilal. Tidaklah menghalangi kalian adzannya Bilal itu dari sahur kalian. Jadi adzannya Bilal itu tidak menghalangi sahur kita. Walal fajrul mustatil, juga fajar yang mustatil. Fajar yang mustatil itu memanjang ke atas. Itu fajar yang memanjang ke atas. Kalau fajar yang memanjang ke atas, itu kita masih boleh sahur. Walakin al fajru, akan tetapi fajar al mustatil,
fajar al-mustatir itu fajar yang melebar. Jadi kalau fajar mustatir itu sinarnya masih naik ke atas, tapi sampai kanan kiri masih gelap. Tapi kalau fajar mustatir yang melebar itu apa itu? Kalau kita lihat ufuk timur, itu sebelah kanan kiri kita itu sudah terang merata. Itu namanya mustatir. Fil ufuk, di ufuk maksudnya di ufuk timur. Jadi kita sudah punya sedikit keterangan bahwa ternyata fajar kadib itu yang sinarnya masih meninggi, sementara fajar yang sotik yang mustatir itu yang sinarnya itu sudah melebar. Jadi ufuk timur itu kanan kiri itu sudah apa itu ada sinarnya. Itu namanya fajar yang sotik. Ini juga laisal fajrul mustatir, bukanlah fajar yang memanjang fil ufuk ke atas di ufuk timur sana, walakinnahul mu'taridul ahmar, tapi yang sudah melebar yang kemerah-merahan. Itu sabda Rasulullah. Kita lanjutkan lagi. Al fajru fajrani. Fajar itu ada dua macam. Fa amma ahaduma, ini dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Fa amma ahaduma al fajru sati'. Ini fajar yang bersinar. Karena gelap tapi sudah mulai bersinar. Tapi nanti disebutkan as-satiqin nanti yang bagaimana di dalam hadis yang lain. Wa amal fajrul mu'taridul ahmar, adapun fajar yang melebar yang kemerah-merahan, itulah kita sudah bisa sholat subuh dan kita sudah tidak boleh makan. Kalau as-satiq ini kita belum boleh sholat subuh dan kita apa itu tidak diharamkan untuk makan, artinya masih boleh makan. Nah, ini keterangan-keterangan yang kurang lebih hampir sama hadis-hadis itu. Tapi as-satiq di sini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Khuzaimah, Ad-Darqutni. Ini sekarang hadirin sekalian, kalau kita akan melihat hadis-hadis seperti ini jauh lebih mudah, karena kita dimudahkan oleh teknologi. Jadi waktu saya belajar di Baghdad itu saya sempat beli beberapa buku kitab mazhab itu saya beli. Kalau mazhab Hambali saya beli kitab Al-Mughni. Kalau mazhab Syafi'i saya beli kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau untuk mazhab Syafi'i itu termasuk kitab yang paling komplit itu 23 jilid. Itu syarah dari Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab itu untuk mazhab Syafi'i termasuk kitab yang standar yang disusun oleh Ibn Ishaq Ash-Shirazi 4 jilid. Tapi itu disyarahi oleh Imam Nawawi menjadi sekitar 23 jilid. Jadi sangat lengkap untuk mazhab Syafi'i. Kemudian juga kalau mazhab Hanafi, dulu di Baghdad saya belajar itu sebagian dosen saya juga bermadzhab apa itu Hanafi. Al-Bada'i As-Sona'i saya juga punya terkait dengan kitab standar yang digunakan oleh mazhab apa itu Hanafi. Itulah kurang lebih. Lah di dalam hadis tadi saya sampaikan, tapi kitab-kitab yang saya beli itu sekarang sudah tidak pernah saya baca. Kenapa? Karena lebih lebih lambat. Karena kalau membaca satu persatu, buka satu-satu itu kesuwen. Tapi sekarang sudah ada apa itu aplikasi. Jangan kalau mau gratisan itu di Google itu nanti Al-Maktabah Asy-Syamilah. Itu langsung nanti mau kitab manapun, kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis langsung. Cuma semuanya tetap berbahasa Arab dan diterjemahkan. Tapi enak itu. Jadi kita akan baca kitab apapun bisa. Tapi kalau ingin download punya saya boleh. Saya punya apa itu downloadan ini sekitar 14 giga. Itu sekitar 6.000 kitab. Dari 6.000 kitab itu contohnya satu kitabnya apa? Kitab Bukhari. Ada kitab Muslim. Kitab hadis Abu Dawud. Ini cuma hanya 1, 2, 3. Ini ada 6.000 kitab. Jadi kira-kira kalau apa itu sekarang di masjid ini gue bikin perpustakaan penuh kurang, itu dimasukkan ke sini bisa. Itulah enaknya teknologi. Jadi sekarang kitab-kitab seperti itu saya punya, tapi nggak baca lagi. Karena yang saya baca yang sini mencarinya pun juga sangat mudah. Nanti kalau ingin praktek, nanti saya praktekkan di belakang. Masih ada waktu, caranya boleh hadis dan lain sebagainya, gampang sekali.
Ini kita dapatkan di riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni. Ini as-sadiq al-mus'ib. Mus'ib itu yang naik. So'ada itu kan apa itu naik. As-sadiq memancarnya itu ke atas. Itu as-sadiq al-mus'ib. Itu bukanlah fajar itu yang sinarnya itu memancarkan ke atas. Itu kalian masih bisa makan minum. Hatta ya'taridu lakumul amal, sampai melebar. Sinar itu melebar. Nah, itu dari naik menjadi melebar. Itu gambaran dari hadis-hadis yang teksnya tertulis. Maka fajar kadhib kita simpulkan ada dua macam. Seperti arti katanya fajar kadhib adalah fajar yang bohong, bukanlah fajar yang sebenarnya. Fajar kadhib itu nanti kalau di ilmu astronomi, jadi bukan ilmu astrologi ya. Kalau ilmu astrologi itu ilmu perdukunan. Kalau orang itu lahirnya Juni itu berarti Gemini, itu sifatnya begini. Itu astrologi. Jadi itu munajimun yang dalam hadis itu kadzdzabal munajimun walau sodaku. Orang-orang munajim itu bohong meskipun sok-sok bener. Otaknya gak itu kan sosok bener. Ngeramalin kan sosok bener, tapi tetap mereka itu pembohong. Itu maksudnya bukan astronomi yang kita pelajari ini, tapi astrologi. Nah, itu bedakan antara astrologi dengan astronomi. Di dalam ilmu astronomi, fajar kadhib atau zodiacal light terjadi karena partikel debu dalam sistem surya memantulkan cahaya matahari dan sampai ke pengamat. Partikel debu kosmos diyakini berasal dari tumbukan asteroid. Jadi gambarannya kayak begini. Hadirin sekalian, di ufuk timur itu karena angkasa itu, udara itu kotor dengan debu, maka matahari yang masih ada di dalam ini sebenarnya apa itu sinarnya belum muncul, tapi karena nyorotnya itu masih ke timur sana dan sana debunya itu tebal sehingga sudah kelihatan sinarnya. Nah, sinar itu bukan karena mataharinya sudah apa itu langsung muncul ke ufuk timur, tidak, tapi ke langit yang sana itu, yang di sana ada debu-debunya sehingga kelihatan cerah, padahal itu tidak, apa itu hanya angkasa saja, partikel-partikel itu tadi. Karena kotoran-kotoran itu tadi, maka sinar itu bisa. Kalau umpamanya jenengan di rumah itu ada gendeng yang bocor, itu ketika ada sinar muncul kan ada ternyata kotor sekali itu, debunya banyak sekali itu. Nah, itu model seperti itu. Dan dengan adanya debu itu ketok banget tuh. Kalau bersih itu mungkin sinar yang dari genteng pecah sampai ke lantai kita tuh nggak kelihatan sinarnya. Tapi gandeng apa itu ada kotoran-kotoran debu itu ketok, sorotnya itu lurus itu ketok. Kenapa? Debu itu yang menjadikan sinar itu kelihatan. Nah, ini sama di timur sana. Fajar kadhib itu menunggu. Sedangkan fajar sotik walaupun matahari belum berada di horizon artinya ufuk timur, kita telah bisa melihat cahayanya. Fenomena dikenal dengan twilight atau fajar sotik atau fajar yang sebenarnya. Ini mataharinya sudah apa itu sinarnya sudah muncul meskipun mataharinya belum terbit. Nah, itulah yang disebut dengan fajar yang sotik. Nah, untuk menggambarkan lebih mudah itu dengan data astronomi. Kalau tadi kan masih gambaran membayang itu kira-kira itu bayangin ya tulisan ngoten niku. Tapi ini ada data astronomis tentang fajar kadhib dan fajar sotik. Maka kemudian mencoba kira-kira fenomena gambaran fajar sotik dan kadhib itu bagaimana? Fajar kadhib ini ada nih. Fajar kadhib ini kita harus terang dong, tapi terangnya itu masih naik ke atas. Ini masih gelap di sini. Jadi belum melebar tapi naik. Jadi posisinya sinar itu masih naik ke atas. Ini namanya fajar yang naik. Sedangkan fajar yang sotik ini begini. Nah, ini apa itu fajarnya itu sudah terang dari apa itu ufuk bagian kanan kita itu sampai ke bagian kiri kita itu sudah lebar suara. Ini menunjukkan apa? Matahari sudah memang dekat akan terbit. Nah, itu fajar yang sotik. Jadi ada fajar kadhib, ada fajar sotik. Itu gambarannya kalau kita menggunakan data astronomis seperti itu. Ini kalau digambarkan bedanya begini. Bedanya antara yang kiri yang masih kadhib itu
dengan yang timur itu yang sudah sotik dan sudah mu'tarid. Kalau ini as-sadiq as-sa'id, sinarnya memancar ke atas. Tapi kalau sana mu'tarid, sudah melebar. Tidak memancar ke atas, tapi melebar ke kanan, ke kiri. Itulah bedanya dua fajar itu. Terkait kapan waktu yang utama untuk memulai mendirikan sholat subuh, itu ada perbedaan di antara ulama juga. Ini sekaligus masih kajian bayaninya, masuk bayani sedikit. Kapan waktu yang utama untuk memulai mendirikan sholat subuh? Yang pertama, waktu golas. Golas atau taglis itu masih agak gelap. Dasarnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah berkata, "In kana Rasulullah la yusalli subha fa yansarifun nisa'u mutalaffi'atin bi murutihinna." Dulu kalau para wanita di zaman Rasul ikut sholat subuh bersama Rasul, itu kalau mereka pulang dari masjid itu mutalaffi'atin bi murutihinna, mereka menutup wajahnya, kepalanya itu dengan kain yang tidak berjahit. Kira-kira ya kain-kain yang tidak berjahit. Ma yu'rafna minal ghalas, dan mereka tidak dikenal, tidak diketahui. Mengapa? Karena masih gelap. Jadi kan kerudung ini nih dihudungi ke mukanya itu orang nggak kelihatan wajahnya sokong itu rakito. Karena apa? Masih gelap. Ini masih al-ghalas, masih gelap. Tidak dikenali karena masih agak gelap. Ini waktu ghalas. Sama ini minta grisi Rasulullah di sholat, karena memang Rasul itu sholatnya ketika masih agak gelap. Artinya agak gelap bukan berarti belum terbit fajar shodiq, sudah. Tapi begitu fajar shodiq datang, tidak lama setelah itu maksudnya masih agak gelap. Yang kedua, pendapat sebagian ulama bahwa waktu sholat subuh itu waktu isfar. Waktu isfar itu sudah agak terang, kekuning-kuningan. Karena ada hadis juga dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Baihaqi, dari sisi sanad tidak ada masalah. Dan di kalangan para ulama hadis, asfiru bil fajri, isfarlah kamu untuk salat fajar itu, fa innahu a'dhamu lil ajri, karena itu lebih besar pahalanya. Nanti kalau sudah mulai agak terang, baru didirikan itu salat fajar. Tapi catatan penting hadirin supaya tidak salah paham, baik waktu golas tadi waktu agak gelap maupun waktu isfar yang sudah mulai agak terang, keduanya adalah waktu setelah terbitnya fajar shodiq. Jadi jangan dibayangkan naik tablis itu fajar kadib, kalau isfar itu fajar shodiq, tidak. Ini dua-duanya sudah fajar shodiq, tapi golas itu lebih awal, isfar itu lebih lambat sedikit. Golas bersegera, isfar menunggu agak lama, mungkin 20 menit, setengah jam setelah itu sudah agak terang itu di timur, baru melakukan sholat subuh. Ini yang dimaksud dengan waktu isfar dan taglis. Tapi yang rojih yang mana ini? Yang kuat sholat subuh itu nek wis rada terang apa cek rada gelap. Ini sama-sama sudah terbit fajar shodiq. Jangan salah paham. Ternyata di dalam hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, itu ternyata Rasul di dalam riwayat wa shalla subha marratan bi ghalas. Rasul itu kadang-kadang sholat subuh itu masih agak gelap. Summa shalla marratan ukhra fa asfara. Tapi kadang-kadang Rasul sholat subuhnya itu juga sudah agak terang. Summa kanat sholatu ba'da dzalik. Tapi setelah itu at-taglis, beliau melakukan taglis hatta mata sampai beliau wafat, walam ya'ud ila an yusfira, dan beliau tidak lagi melakukan sholat subuh itu ketika waktu isfar. Jadi pernah isfar, pernah golas, tapi setelah itu sampai beliau wafat sholatnya taglis. Jadi tidak lama setelah terbit fajar shodiq. Bahkan ada dalil yang lain, as-sholatu fi awal waktiha, secara umum sholat yang terbaik itu, amal yang terbaik adalah sholat di awal waktunya. Maka lebih awal itu kalau sudah masuk waktunya itu tentunya lebih baik.
Sebaik-baik amal adalah as-sholatu fi awal waktiha. Ini kita menunjukkan bahwa di awal waktu itu lebih utama. Tapi ada keterangan yang menarik, bapak-bapak. Ada keterangan tambahan. Ketika Rasul mendirikan sholat subuh waktu isfar sudah agak menguning, kira-kira dari terbit fajar setengah jam setelah itu agak terang itu. Kenapa agak terlambat datang? Karena banyak sahabat waktu itu yang agak terlambat datang di masjid. Dalilnya ada. Tapi ketika sudah disampaikan oleh Rasul, kemudian mereka tidak terlambat lagi, sehingga setelah itu Rasulullah sholatnya secara gholas. Nah, kita ini juga memang menguatkan sholat subuh itu yang gholas, tapi gholas itu tetap setelah terbit fajar. Itu pendekatannya baru pendekatan fala apa itu fiqhiyah. Kemudian kita tambahkan pendekatan burhan. Tadi baru pendekatan yang pertama, kaitannya dengan hadis-hadis kita munculkan, ayat-ayat kita munculkan sebagai dasar utama. Itu pendekatannya masih bayan. Dan sekarang yang kedua, pendekatan burhan. Kajiannya kajian falakiyah atau astronomis. Selain dalil-dalil dari ayat hadis yang sudah dikumpulkan oleh Majelis Tajih tadi, yang sudah kita sampaikan tadi, Majelis Tajih dan Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar. 3 lembaga yang cukup kredibel itu memang di lingkungan Muhammadiyah. Yang pertama OIF, Observatorium Ilmu Falak di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UNSU. Ini menggunakan alat Sky Quality Meter SQM ini. Pengambilan datanya di mana? Di Medan, Pantai Romantis, Deli Serdang, Barus, Kabupaten Tapanuli. Lokasinya berada pada daerah dengan polusi udara yang buruk. Ini apa itu hasil dari observasi yang dilakukan oleh OIF. Kemudian yang kedua yang diamanai oleh Majelis Tajih. Jadi sebelum memutuskan juga sudah memutus lembaga observatorium dulu. Pusat studi astronomi Astron di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Juga menggunakan SQM. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul. Ini apa itu observasinya di sini untuk mendata fajar. Yang ketiga, Islamic Science Research Network (ISRN), ditambah beberapa peneliti individu dan para pakar astronomi juga diundang. Nah, yang menarik, data observasi fajar ini saya contohkan yang dilakukan oleh perorangan ini, ditambah peneliti individu dari para pakar astronomi. Ini saya contohkan AR Sudriyati. Ini teman saya satu letting ketika belajar di Ma'had As-Salam Jakarta. Sekarang beliau juga masih ngajar di sana. Ini beliau termasuk pakar dalam apa itu ilmu falak atau ilmu astronomi. Dan beliau ini juga kemarin waktu Munas Kaji di Gresik, meskipun dengan daring, itu beliau juga diundang untuk menyampaikan hasil observasi fajar yang dia lakukan. Karena dia juga banyak mengobservasi, melihat apa itu fajar. Jadi memoto, dipotret keadaan ketika terbit fajar itu. Sehingga dari hasil-hasil itulah nanti akan disimpulkan. Ini artinya apa? Darinya dalil burhani, bukan Quran hadis, tapi data langsung tempat. Jadi keadaan kalau jam semene kuwi kira-kira gelap atau tidak, nah ini kan ada fotonya. Nah, diukur. Itu pengukuran itu apa itu oleh pakarnya di sana itu bisa mendeteksi kapan fajar shadiq itu mulai muncul. Ini data citra lapangan yang dilakukan oleh teman saya ini di Juwiring termasuk Merbabu dan Yogyakarta. Ini kita lihat intinya yang berwarna merah ini. Nah, ini maksud kita. Ini terbit fajar itu -19. Sebagai pengetahuan awal, Kementerian Agama Republik Indonesia itu menggunakan ukuran
terbit fajar shodiq itu minus 20 derajat. Jadi minus 20 derajat itu kalau kita melihat ke ufuk timur sana, itu minusnya itu 20 derajat. Jadi hitungannya 20 derajat di bawah ufuk. Itu masih posisinya matahari itu 20 derajat di bawah ufuk minusnya. Karena masih di bawah ufuk. Nah ini 19,9. Nah ini kan 19. Jadi apa itu matahari lebih naik sedikit. Nah ini kalau 19. Kadang-kadang juga 18 tadi kan. Tapi kadang-kadang juga minus 20 sudah terbit fajar. Kadang-kadang bahkan minus 21. Ini lebih apa itu lebih awal lagi maksudnya. Tapi juga kadang 19, kadang 24, suatu saat pernah minus 24. Tapi juga pernah minus 17, minus 18. Jadi beberapa kali melakukan observasi. Itu ternyata fajar shodiq itu fluktuatif. Kadang 20, kadang 18, bahkan kadang 17 seperti itu. Itu fluktuatif yang namanya fajar shodiq itu. Sehingga kalau dari apa itu 10 pemantauan ini kemudian dikumpulkan oleh teman saya itu tadi, Aizul Riyadi tadi, jumlah keseluruhan data itu tadi ini kalau di rata-rata 17,9 derajat. Nah, ini artinya rata-ratanya ini hampir minus 18 kurang sedikit. Nah, ini kalau 60 ini berarti menjadi 18. Artinya minus 18 kurang sedikit. Ini hasil apa itu yang dilakukan oleh Aizul Riyadi tadi. Tapi lembaga-lembaga yang apa itu tadi sudah diamanai oleh Majelis Tarjih itu juga memaparkan masing-masing. Tapi datanya saya tidak mendapatkan karena saya sebenarnya juga diundang, tapi saya pamit tidak hadir di dalam apa itu Munas Tarjih. Karena untuk Majelis Tarjih Jawa Tengah juga diundang. Putusannya setiap provinsi itu ada 3 yang dikirim untuk mengikuti Munas Tarjih. Itulah kurang lebih ragam sudut vibrasi matahari waktu subuh di beberapa negara muslim sekarang. Kalau tadi artinya Kementerian Agama ukuran subuh itu minus 20. Tapi berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-31 di Gresik meskipun secara daring itu diputuskan oleh pimpinan Nusantara Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih ini bahwa kita berubah dari minus 20 menjadi minus 18. Itu dari minus 20 menjadi minus 18. Sekarang kalau kita lihat di dunia ini untuk ukur fajar shodiq itu pakai minus berapa? Ini kita lihat Iran minus 16. Ini Amerika Utara minus 15. Minus 15 itu malah matahari sudah agak lebih dekat lagi itu. Sudah sangat dekat. Ini minus 18. Ummul Qura Mekah 18,5. Ini Turki minus 18. Tunis minus 18. Mesir 19,5. Tehran 17,7. Karachi ini Pakistan ini minus 18. Malaysia dulu minus 20, tapi Malaysia saat ini juga sudah berganti atau dirubah menjadi minus 18. Itu Malaysia. Singapura itu minus 20, Kementerian Agama Republik Indonesia minus 20. Jadi kalau kita lihat memang apa ukuran yang digunakan apa itu fajar shodiq di belahan dunia itu juga tidak sama. Ada yang bahkan minus 15, 16, 17, 18 sampai ada yang minus 2. Ini ragam. Apa itu ukuran yang dipakai beberapa negara untuk mengukur fajar shodiq. Minus 20 atau minus 18 atau minus 19. Muhammadiyah dari mengikuti apa itu Kementerian Agama yang minus 20 sekarang memutuskan di apa itu
rubah menjadi minus 18. Nah, ini seperti itu tadi. Ini keputusan Muhammadiyah. Ini keputusan dibacakan secara singkat saja. Mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat selama ini berlaku sebagaimana tercantum dalam penggunaan keputusan tarjih. Menetapkan ketinggian matahari di awal subuh baru yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur. Ini yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan, ini keputusan berdasarkan Munas Tarjih kemarin, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh yang tercantum dalam Diktum 1 keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah ini sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah sholat. Diharapkan semua apa itu yang ada di Muhammadiyah itu mengikuti keputusan tadi. Yang ketiga, menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan, khususnya Majelis Tarjih dan Tajwid bersama Majelis Tabligh dan Majelis Pustaka dan Informasi untuk mensosialisasikan keputusan Munas Tarjih ke-31 tadi tentang kriteria awal waktu kepada umat Islam dan berbagai pihak sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah. 4. Keputusan Musyawarah Nasional tentang fikih zakat, temporer, fikih difabel, fikih ini tidak hanya masalah yang kita bahas, tapi juga terkait zakat temporer, fikih difabel, fikih agraria, istilah akhlak terminasi hidup, pengembangan himpunan usul tarjih, termasuk ini yang diputuskan akan ditampilkan kemudian. Menyampaikan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan. Jadi sangat apa itu keputusan, apa itu resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan hasil Munas Tarjih yang dilakukan di Gresik itu secara daring apa itu oleh Majelis Tarjih dan Tajwid. Ini keputusan dimulai dilakukan tanggal ditetapkan Maret 21 ditetapkan. Memang dilakukannya di Desember 2020, tapi kemudian ditampilkan di sini Maret 21. Pimpinan Muhammadiyah Kata Jakarta. Nah, keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah hasil dari Munas Tarjih. Nah, sekarang kita lihat. Lalu apa dampak pergeseran dari minus 20 menjadi minus 18? Mengakibatkan ini yang berakibatnya 3 hal ini. Waktu imsaknya berarti berubah. Waktu sholat subuhnya juga berubah. Waktu mulai berpuasa, kalau kita berpuasa berarti juga berubah. Ini 3 hal ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan 4 sholat yang lainnya. Zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada masalah. Tapi hanya terkait dengan subuh ini. Yang terkait dengan subuh, waktu imsak, waktu sholat subuh adanya maksudnya, kemudian waktu mulai berpuasa bergeser sebanyak 8 menit. Kok 8 menit? Nah, dari minus 20 menjadi minus 8. Kok bergeser sebanyak 8 menit? Artinya bertambah 8 menit. Mengapa 8 menit? Konversinya seperti ini. Untuk sudut 360 derajat itu ukuran waktunya 24 jam. Kalau 15 derajat berarti 1 jam. Kalau 1 derajat 4 menit. Tadi perubahannya 2 derajat. Minus 20 menjadi minus 18. Jadi ada perubahan 2 derajat. Jadi 2 kali 4 berarti 8 menit. Jadi bapak-bapak, kalau umpamanya ukuran apa itu ilmu falak, kapan memungkinkan hilal itu kelihatan di ufuk timur sana, itu memang masih ada perbedaan. Ada mengatakan 3 derajat, ada mengatakan 2 derajat. Kalau itu anggap saja 2 derajat, bapak-bapak. 2 derajat itu artinya hilal itu di atas ufuk itu hanya sekitar 4 menit saja. 2 derajat itu. Kalau 3 derajat berarti sekitar 12 menit. Setelah itu apa itu tenggelam.
Itu terkait dengan posisi hilal ketika sudah maghrib. Kalau ternyata anggap saja 2 derajat, itu yang MK Ruqyah mengatakan juga sudah dianggap masuk bulan Ramadan, bahwa seperti itu meskipun tidak kelihatan. Itu bagi yang menggunakan hisab MK Ruqyah. Besok kita bisa mengkaji terkait dengan ini. Nah, ini dari situ. Kemudian sebagai penutup, ini saya kasih bapak-bapak, di antara prinsip manhaj tarjih Muhammadiyah itu adalah berprinsip terbuka dan toleran, sehingga dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. Ini termasuk salah satu yang dirubah, karena di dalam HPT keputusannya -20, tapi melihat perkembangan ilmu, kemudian pengembangan data-data burhani, maka menguatkan pendapat yang terakhir ini, sehingga merubah keputusan yang pernah diputuskan -20 sekarang menggunakan keputusan yang baru, dirubah dengan -18. Mengapa? Karena Muhammadiyah itu prinsipnya sangat terbuka. Terbuka artinya kita mempelajari pendapat para ulama dari generasi ke generasi, membuka pintu dari mana saja, dari ulama mazhab manapun untuk menyatakan pendapatnya. Kita tidak melihat ini mazhab A, mazhab B yang berfatwa, tidak. Namun kita melihat dalil dan argumentasi. Mereka semuanya dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya kita dengarkan. Tapi dari keterangan itu mana yang dalilnya, argumentasinya sangat kuat, yang paling kuat. Ini bahasa kita begitu. Menerima kritik dan saran yang untuk dari mana saja. Kita tetap menerima kritik, maunya keputusan kita ini ada yang mengkritisi, monggo, kita terbuka. Alasannya apa, dasarnya apa, kita bisa diskusikan bersama. Tapi mengapa kita tadi Muhammadiyah memutuskan? Karena tadi ada itu dalil-dalil bayani, secara bayani yang sudah kita sampaikan, dan secara burhani yang juga sudah contohnya kita sampaikan. Meskipun dari 3 lembaga observatorium itu saya tidak bisa mendapatkan datanya secara lengkap, tapi saya mendapatkan dari salah satu data yang tadi sudah saya sampaikan. Tidak mengklaim hanya fatwa, ini toleran, bahwa Muhammadiyah itu toleran. Maksudnya apa? Tidak mengklaim hanya fatwa atau hasil ijtihadnya yang benar. Nanti berarti kalau yang -20 rasa sholat subuhnya, kita tidak pernah mengatakan itu. Tapi kita hanya mengatakan berdasarkan data-data burhani, ternyata kadang-kadang -20 itu belum terbit fase shorting, tapi kadang-kadang sudah. Itu kan datanya nanti kan kadang -21, kadang kalau -21 berarti itu wis terbit sebelumnya. Tapi kalau -19, -18 itu kalau menggunakan ukuran -21 berarti jangan terbit pacar itu tadi. Sehingga apa? Kalau kita menggunakan ukuran -20 tadi, seringkali ternyata itu fajar shorting itu belum muncul, tapi kadang-kadang juga sudah muncul. Sehingga kita kan bahasanya dak mayuri buka ila malayuri buka. Kalau kita ragu, ambil yang lebih, tidak ragu meyakinkan lagi. Kita undurkan 8 menit lagi, itu meyakinkan kita. Insya Allah kalau diundurkan 3 menit ini dengan berbagai cuaca tadi, itu insya Allah rakyat mungkin sosok 15 menit yang lalu, sosok 9 menit yang lalu, kan begitu kan? Tapi itu sudah kita pastikan fajar shorting itu terbit dengan berbagai cuaca itu tadi. Maka kita simpulkan seperti itu. Kita tetap menghormati dan menghargai ulama lain yang berbeda pendapat. Namun kalau perbedaannya masalah usuluddin, lakum dinukum waliyaddin. Tapi itu furu'iyah, kita saling menghormati kalau ada perbedaan. Kalau sudah beda kitab sucinya, beda nabinya, itu adalah kemudian. Toleran bukan berarti menggantikan agama dan keyakinan, menyembunyikan kebenaran atau mengarah tidak. Permasalahannya bukan pada perbedaan, tapi bagaimana kita menghadapi perbedaan. Kita kan sebenarnya tidak hanya ini saja. Tarawih juga ada perbedaan, kunut pun juga ada perbedaan. Jadi perbedaan ini tidak ada masalah. Tapi yang penting kita menghadapi perbedaan ini saling menghargai. Muhammadiyah mengapa merubah fatwanya? Karena melihat data-data burhani tadi, sehingga supaya lebih meyakinkan, tidak ragu. Saat ini kira-kira wis muncul belum ya? Sosok belum kalau -20 tadi. Tapi kalau ditambahkan itu 8 menit, insya Allah kita tidak perlu ragu.
berbagai cuaca itu pasti kita pastikan sudah terbit fajar dan shobek. Hanya ingin memastikan itu benar-benar sudah terbit fajar. Itulah mengapa kita berubah dari minus 20 menjadi minus 18, dan di belahan dunia juga banyak yang menggunakan ukuran minus 18. Contoh, bukan harga mati ya tadi. Muhammadiyah mendapat lain meyakini lebih kuat dari siap untuk merubah fatwanya. Setelah ada dalil yang lebih kuat, siap kita merubah lagi Muhammadiyah. Tapi berikan data-data yang lebih akurat, yang lebih kuat dari yang tadi sudah disampaikan oleh para ulama. Meskipun pada kenyataannya ada sedikit yang berubah. Salah satunya ini tadi minus 20, kemudian oleh fatwa kaji dirubah menjadi minus 18 setelah mendeteksi adanya. Terakhir sebagai penutup bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian berbahagia. Ini hadis yang mudah-mudahan kalau kita pahami itu meringankan kita, nggak perlu gontok-gontokan. Hadisnya sahih muttafaqun alaihi dari Amr bin As, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Idza hakamal hakimu," apabila seorang hakim itu menetapkan hukum, fajtahada, dalam menetapkan hukum itu beristihad, summa asoba, kemudian benar istihadnya, falahu ajroni, maka dia telah mendapatkan 2 pahala ijtihad yang dilakukan dan pahala benar yang dia tetapkan. Wa idza hakama wajtahada, dan apabila dia seorang alim atau ulama, para ulama itu beristihad, menetapkan hukum, kemudian melakukan proses ijtihad, fa akhta'a, tapi ternyata ijtihadnya salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Jadi bapak-bapak ibu, bapak-bapak kasarane kita itu rebutan 2 pahala. Syukur-syukur awalnya mudah-mudahan dapat 2 pahala. Ini salah, insya Allah paling tidak dapat 1 pahala. Itu jangan. Jadi kalau kita seperti itu, insya Allah kita rebutan 1 atau 2. Bukan dosa atau tidak, sah atau tidak, tetapi kita rebutan ingin dapat 2 atau dapat 1 pahala. Nah, keutamaan yang kita ingin dapatkan berdasarkan dalil-dalil bayani, kemudian pendekatan burhani tadi, maka Muhammadiyah menetapkan dirubah dari minus 20 menjadi minus 18 derajat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Mahmud. Demikian pemaparan materi mengapa tersebut dirubah mundur menjadi 8 menit. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab, barangkali ada. Saya kira pemaparannya sudah jelas, namun action aplikasinya mungkin membutuhkan pertanyaan. Dipersilakan kepada para peserta kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk sekedar bertanya atau mungkin saya mewakili masjid Al-Huda Meranggen, masjid belakang Pak Mudi. Ya, ini terkait dengan jadwal fajar yang diundurkan ya, fajar shobek yang diundurkan. Mungkin kalau sholatnya kan yang penting tidak sampai terbitnya matahari begitu. Itu tadi ada beberapa poin, salah satu di antaranya ada perencanaan nanti mungkin akan di-actionkan gitu ya, di masjid di Ranti Meranggen yang tadi disampaikan. Meranggen itu majmuk, termasuk masjid saya itu bukan masjid binaan Muhammadiyah karena memang tidak diwakafkan ke Muhammadiyah gitu. Kalau nanti akan diterapkan entah kapan saya tidak tahu. Itu mungkin kalau saya secara pribadi, karena saya itu juga mewakili jamaah gitu ya, itu nanti mungkin dalam beberapa waktu kalau itu langsung diaksenkan mulai waktu dekat atau mungkin sebelum puasa ya akan diterapkan, itu mungkin ya tetap ada gesekan, ada gesekan karena
nanti ada satu masjid itu sudah azan, nanti waktu qamat itu masjid jalannya baru azan. Itu yang pertama, tetap nanti akan ada perbedaan. Yang kedua, itu kalau bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa menyampaikan ke jamaah, karena katanya dengan tanggung jawab secara ibadah sah dan tidaknya begitu. Itu mungkin saat ini yang bisa saya sampaikan dengan adanya pengunduran jadwal itu, mungkin saya masih berusaha ikhtiar yang 20 derajat itu ya. Ya mudah-mudahan nanti dari Masjid Raja itu bisa komunikasi dengan Kementerian Agama, misalkan kementerian itu diturunkan, kemudian dari Muhammadiyah dinaikkan menjadi 19. Itu hanya misalkan saja untuk mengakomodasi itu. Tentu bukan wewenang saya. Itu yang saya sampaikan. Yang terakhir, tadi saya sampaikan katanya dengan sah dan tidaknya ibadah kita. Kalau puasa misalkan ini lebih parah lagi ketika tidak segera diterapkan begitu. Kalau puasa nanti jadi ribut. Itu mungkin bisa dikondisikan bagaimana agar pelaksanaan penerapan ini itu bisa mengakomodir. Mungkin ada beberapa masjid yang belum siap karena perbedaan pandangan. Karena kalau saya pribadi itu ya hatimullah wa idrami wa hatimullah wa rasul amr bil al-amru itu ya termasuk pemerintahan. Dalam hal ini kan Kementerian Agama atau mungkin dari mungkin atau yang lain. Saya kira itu hanya sekedar sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tadi saya sampaikan memang ini ada perbedaan antara apa itu ukuran yang digunakan oleh Kementerian Agama dengan apa itu fatwa Muhammadiyah yang terbaru yang dihasilkan dari Munas Tarjih di Gresik itu. Tadi sudah saya sampaikan apa itu alasan-alasannya seperti itu. Maka instruksinya dari PP Muhammadiyah tadi pun juga memang untuk apa itu organisasi Muhammadiyah. Itu ke dalam itu kita tertibkan seperti sebenarnya di tempat yang lain, umpamanya Muhammadiyah menggunakan hisab, pemerintah menggunakan ruqyah, itu enggak perlu disatukan, enggak perlu tentu nanti pakai salah satunya baru kita tidak. Kita memang berbeda dan saat ini kan tidak ada masalah loh. Yang satu pakai ruqyah, yang satu pakai hisab, nyatanya kita juga aman-aman saja. Dan nanti juga pertama guru kaget, tapi kaget itu nanti ketika kita bisa mensikapi dengan benar. Oh itu sing apa mundur 8 menit itu orang-orang Muhammadiyah mengikuti fatwa dari ulamanya yang kemarin di Gresik itu mundur. Jadi perbedaan itu bukan kemudian seni kisah seni itu tidak sah, tidak perlu. Cuman kita mengapa kita tambahkan itu, kita meyakinkan dengan ditambah 8 menit itu berbagai cuaca tadi insya Allah sudah belajar shooting. Nah ini untuk di warga Muhammadiyah, maka di masjid-masjid yang memang itu resmi itu wakaf Muhammadiyah memang kita harapkan melaksanakan fatwa dari Majelis Tarjih tadi. Tapi tentunya yang masjid yang umum itu monggo itu nanti dibicarakan oleh jamaahnya masing-masing dan itu nggak perlu dipaksa sana paksa sini, nggak perlu, dan tidak perlu ribut ketika ada perbedaan. Seperti perlu libur kalau sekolah sekarang ya selalu ada dan tidak ada masalah loh. Ada masjid yang perlu libur, ada masjid yang 11, tidak ada masalah. Nanti juga kalau tambah itu berarti orang-orang Muhammadiyah ini melaksanakan fatwa dari Majelis Tarjih itu tadi. Insya Allah tidak ada masalah. Jadi kalau umpamanya ada adzan 2 kali lama-lama hafal. Nah ini sing adzannya apa itu menurut Kemenang. Kalau ini menurut pimpinan pusat Muhammadiyah 8 menit setelah itu adzannya itu saya kira kalau saling menghormati tidak ada masalah. Jadi nanti yang minus 20 nggak perlu apa itu ngecek yang 18, sing minus 18 nggak perlu juga ngecek yang 20. Ya kita melakukan berdasarkan fatwa dari yang kita yakini. Karena kalau di kita ya kita telah meyakini bahwa apa yang diistiadatkan oleh ulama-ulama kita di Muhammadiyah itu sudah sangat kuat sehingga kita perlu terapkan. Tapi ini tadi sekali lagi ini memang ke dalam.
Kalau bukan di apa itu resmi Muhammadiyah ya tentunya dimusyawarahkan dengan jamaah. Tapi kalau itu wakafnya untuk Muhammadiyah dan memang sudah apa itu takmirnya kita, nah itu kita akan untuk segera melaksanakan fatwa yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat. Sebagaimana terkait dengan penentuan awal, PP Muhammadiyah meminta semua jajaran-jajaran kader di Muhammadiyah itu menetapkan bulan Ramadan atau menetapkan Badon itu sesuai dengan fatwa PP. Tapi ketika ada yang berbeda, kita tetap saling menghargai. Maka di akhir tadi saya sampaikan, yang penting itu bukan bagaimana kita menghadapi perbedaan. Kalau kita terbiasa saya menghormati, insya Allah tidak ada masalah. Untuk praktisnya yang di masjid-masjid yang dibina langsung oleh Muhammadiyah itu nanti tentunya kalau kita sudah sebarkan apa itu kalendernya itu nanti bisa menjadi masalah ketika jamnya di masjid itu beda-beda. Karena jam kita itu kadang-kadang masjid satu dengan masjid yang lain itu lapodo. Jam kita ini jam 21 lebih 55, 54. Itu di masjid lain ada yang 52, ada yang 56 itu ada. Maka nanti caranya ya setiap masjid itu diukur. Sebenarnya kalau diukur jam tepat itu menggunakan ukuran ini. Kita ngebel aja 103. Kalau kode kita tuh 0271 itu kode di Solo ya. Gitarnya. Kemudian 103. Kalau kita nelpon itu dengarkan saat ini jam 20 menunjukkan jam 21 lebih 55 menit lebih 30 detik. Masih boleh langsung. Jadi dengan itu nanti modal. Itu yang terkait dengan itu. Jadi sekali lagi untuk masjid-masjid yang memang resmi wakaf kepada Muhammadiyah dikelola oleh apa itu takmir Muhammadiyah, kita akan melaksanakan fatwa itu tadi yang dasarnya ada kita sampaikan. Untuk yang heterogen tentunya tetap harus dimusyawarahkan di apa itu jamaahnya, bisa berubah bisa tidak berubah, itu tidak perlu kita paksakan untuk sana dan untuk sini. Ketika berbeda yang penting saling menghormati. Itu saja yang perlu kita apa itu garis bawahi. Saya kembalikan kepada demikian sesuai dengan nasihat beliau, berarti actionnya nanti bukan di malam hari ini, nanti pengurus malam Jumat besok untuk musyawarah kemudian membicarakan untuk aplikasi setelah pemaparan materi dari Tajih Muhammadiyah ini. Insya Allah begitu dan kita bicarakan dan otomatis ini menjadi sesuatu sesuai yang saya sampaikan di awal bahwa ini silaturahmi isinya pemaparan materi. Jadi prinsipnya ini bagian kami selaku pengurus PLN Meranggen untuk menyapa bahwa Muhammadiyah ada keputusan seperti ini. Dan nanti singgungannya per masjid itu akan kita bicarakan per tempat masing-masing. Tidak bisa langsung total di kepengurusan. Insya Allah begitu. Jadi segalanya tetap akan menggali apa yang diinginkan jamaah di wilayah Ranting Meranggen. Karena mau tidak mau tadi sesuai yang dinasihatkan biar ada nego lulur itu dan sebagainya. Maka ini justru ketika ada perbedaan itu ada sesuatu yang menarik perhatian umat, menjadi melek teknologi bisa jadi, ngerti ilmu bisa jadi. Jadi orang menuntun begitu, insya Allah begitu. Dan ini baik insya Allah sesuai dengan arahan Pak. Demikian ada lagi kita cukupkan sekian. Untuk yang lain pengumuman sekali lagi bagi pengurus, tidak kita hari ini pertemuan sudah cukup malam di jam 10. Kita kumpul besok di malam Jumat untuk evaluasi dan laporan sekaligus membicarakan follow up dari pemaparan materi pada malam hari ini. Demikian dari kami. Kemudian silakan Ustaz tutup. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa baligh jami'al muslimin min khairi ad-darain ma ya'malun wa ansurna fil ihsanika ala baladatina hadhihi wa sa'ir biladil islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi pemaparan inti pertemuan pada malam ini yang disampaikan oleh Ustaz Sulaiman dan SMA. Kemudian nanti sebelum kita tutup, nanti mohon dari perwakilan setiap masjid untuk berkenan, barangkali ada berkenan untuk mengambil jadwal sholat abadi yang dikeluarkan oleh Beliau Muhammadiyah. Nanti setiap perwakilan masjid ini yang terdata itu ada sekitar 14 masjid. Nanti monggo sebelum pulang bisa mampir ke meja sini untuk mengambil satu masjid satu jadwal nanti. Kemudian yang lain kaitannya dengan jadwal sholat, kaitannya dengan jam tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa jam itu setiap masjid itu kadang-kadang ada perbedaan, beberapa menit, 5 menit atau 3 menit. Nah ini biasanya ada yang jam digital semacam itu sebenarnya harus ada di kecocokan dengan yang lain. Jadi nanti urusannya dengan pengurus ranting biar nanti ada pemanfaatan. Yang jelas nanti untuk yang pakai jam digital semacam ini jadwalnya nanti otomatis berubah. Nah ini yang jam ini untuk mampu promosi ini. Jadi nanti yang jam pesanan dari saya kalau nanti tak ganti jadwalnya, karena itu harus ganti IC Pak, bukan hanya sekedar di setting dan bisa, harus ganti IC jadwalnya khusus untuk subuh dan imsak, otomatis ada pergantian jadwal. Nah nanti bagi yang belum punya nanti bisa hubungi saya. Dari saya mungkin cukup. Ada mampir rumah itu. Ini karena nanti langsung produsennya Pak, bukan banyak sekedar tapi produsennya. Kemudian dari saya mungkin banyak sekali kekurangan, mohon diikhlaskan dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat. Untuk selanjutnya sekali lagi nanti mohon diambil jadwal yang bermakna nanti ke meja sini. Kemudian sekali lagi pertemuan kita malam hari ini kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.